Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Puput Febriani, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 5, akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar atau sekitar 90% sampai dengan 97% adalah senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, dan senyawa sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Pengolahan minyak bumi tahap pertama adalah dilakukan dengan proses distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi yang dilakukan berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan titik-titiknya. Hasil dari proses distilasi bertingkat yakni 1. Fraksi pertama menghasilkan gas, yang pada akhirnya dicairkan kembali, yaitu sering disebut dengan gas LPG. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua, menjadi bahan atau premium. Nafta sering disebut sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah, dan fraksi keempat disebut solar, yaitu digunakan sebagai bahan bakar diesel. Fraksi kelima atau residu berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa. Fraksi kelima atau residu berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa pengolahan minyak bumi tahap kedua. Fraksi tahap kedua ada pelumas atau pelumas mesin dan parafin atau lilin, cat, dan aspal. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Proses ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk melalui pelarut sehingga hasil lebih banyak dan mutu lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, yaitu pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan yang akan menghasilkan produk sampingan berupa lilin. Yang keempat yaitu pembersihan dari kontaminasi, yaitu pada proses tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH. Proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik-titiknya dan jumlah atom karbon pembentuk karbonnya. Bensin dibuat dari cairan mentah, cairan hitam yang dipompa dari perut bumi atau yang sering disebut dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrogen. Atom-atom karbon dari minyak mentah ini
berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya berbeda-beda. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Bensin yang dijual di pasaran seperti premium memiliki nilai oktan 88, sedangkan Pertalite memiliki RON sebesar 90, Pertamax sebesar 92, dan Pertamax Plus sebesar 95. Nilai ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Knocking atau anti-ketukan yang ditambahkan dalam bahan bakar antara lain TEL atau tetraethylate PB C2H54 benzena tertier butil alkohol. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.